Halo Sobat Kisah Hati Bunda. Selamat datang di channel yang penuh kisah inspiratif dan seputar kehidupan. Kami menghadirkan cerita tentang cinta, pengorbanan, konflik yang menyentuh hati. Jangan lewatkan kisah-kisah bermakna yang mengingatkan pentingnya cinta dan pengertian dalam kehidupan. Klik subscribe dan bergabunglah dengan komunitas kisah hati ibu. Selamat menikmati. Aku pernah percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman bagi seorang ibu. Keyakinan itu lahir dari puluhan tahun hidup dalam rutinitas yang sama, dari suara piring di pagi hari, dari langkah kaki anak perempuanku yang dulu berlari kecil menyambutku setiap kali aku pulang. Rumah ini kubangun bersama suamiku dari nol, dari upah lembur dan pengorbanan yang tak pernah kami hitung. Disinilah anak kami tumbuh, jatuh bangun, belajar mencintai, dan akhirnya menikah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di tempat yang sama, aku akan kehilangan segalanya. Suamiku meninggal pada suatu pagi yang terasa biasa saja. Tidak ada firasat, tidak ada tanda. Ia hanya pergi, meninggalkan aku dengan tubuh yang masih hangat dan hidup yang tiba-tiba sunyi. Sejak hari itu, aku seperti berjalan di lorong panjang tanpa pegangan. Selama ini, dialah yang memikul tanggung jawab ekonomi, sementara aku menjaga rumah dan keluarga. Ketika ia tiada, peran itu runtuh bersamaan dengan kesehatanku yang mulai rapuh. Tabungan menipis, penghasilan tidak ada, dan untuk pertama kalinya aku merasakan ketakutan yang tidak pernah kupelajari cara menghadapinya. Anak perempuanku dan suaminya masih tinggal di rumah itu. Awalnya semua tampak wajar. Mereka tetap makan bersama, tetap berbagi atap, dan tetap memanggilku dengan panggilan yang sama. Aku mengira duka telah menyatukan kami. Aku mengira kehadiranku masih dianggap penting. Aku mengira cinta seorang anak tidak akan berubah hanya karena ia kini memiliki pasangan. Namun waktu selalu membuka wajah asli manusia. Perlahan, nada-nada kecil mulai berubah. Tatapan yang dulu hangat menjadi datar. Kehadiranku di ruang tengah terasa seperti benda mati yang tak diinginkan. Aku mulai mendengar keluhan-keluhan yang tidak diarahkan kepadaku, tetapi sengaja dilontarkan agar aku tahu. Tentang biaya hidup yang meningkat, tentang kebutuhan rumah tangga yang bertambah, tentang pengeluaran yang seharusnya bisa ditekan jika jumlah penghuni rumah berkurang satu. Aku menelan semuanya dalam diam. Aku meyakinkan diri bahwa ini hanya fase sulit. Aku mencoba berguna sebisaku. Membersihkan rumah, memasak, mencuci, menjaga cucu ketika mereka sibuk. Aku menahan diri untuk tidak meminta apapun. Aku bahkan mengurangi makan agar tidak dianggap membebani. Aku hidup seperti tamu tak diundang di rumahku sendiri. Perubahan paling terasa datang dari anak perempuanku. Anak yang dulu dikenal tetangga sebagai sosok penyabar dan penuh empati, kini menjadi seseorang yang asing. Sikapnya keras, keputusannya dingin. Sejak menikah, ia seolah mengganti kulit. Dan suaminya, yang sejak awal tidak pernah benar-benar menyukaiku, menjadi bahan bakar yang menyulut perubahan itu. Ia tidak pernah melarang secara terang-terangan, tetapi selalu mendukung setiap jarak yang diciptakan antara aku dan anakku. Dengan cara yang rapi, dengan alasan yang tampak masuk akal. Hari demi hari, keberadaanku semakin dipersempit. Aku tidak lagi diajak dalam urusan rumah. Pendapatku dianggap kuno. Keinginanku dianggap tidak relevan. Sampai akhirnya, sebuah sore yang panas menjadi titik balik hidupku. Hari itu, aku tidak tahu bahwa aku akan dihadapkan pada kenyataan paling kejam. Semua bermula dari urusan sepele, tetapi berakhir dengan penghinaan yang meluluhlantakkan sisa harga diriku. Aku disudutkan, disalahkan, dan dibuat merasa bahwa seluruh kesulitan hidup mereka bersumber dariku. Beban. Kata itu tidak diucapkan, tetapi terasa jelas menghantam dadaku berkali-kali. Tubuhku gemetar. Nafasku berat. Kepalaku berdenyut. Aku tidak sempat membela diri, tidak sempat menjelaskan, tidak sempat memohon. Semua terjadi seperti badai yang tidak memberiku waktu untuk berpegangan. Hingga akhirnya kakiku tidak lagi kuat menopang tubuhku sendiri. Aku terkulai di lantai rumah yang pernah kusebut tempat pulang. Tetangga berdatangan karena kegaduhan yang tidak biasa. Wajah-wajah mereka memancarkan keterkejutan. Mereka mengenalku sebagai ibu yang mengabdikan hidupnya untuk keluarga, dan mengenal anakku sebagai perempuan yang dulu lembut dan berbakti. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang ibu bisa diusir dengan cara yang begitu rapi, begitu halus, namun begitu mematikan. Tidak ada teriakan pengusiran,
Tidak ada kata kasar yang terdengar keluar rumah, tetapi hasilnya sama. Aku tidak lagi diinginkan. Dengan sisa tenaga dan martabat, aku meninggalkan rumah itu. Tidak membawa apapun selain pakaian yang melekat di tubuh dan luka yang tidak terlihat. Malam itu, aku berjalan tanpa tujuan. Aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya tahu bahwa aku tidak boleh kembali. Beberapa hari kemudian, tubuhku menyerah. Aku jatuh sakit di tempat yang tidak layak disebut persinggahan. Untungnya, takdir masih menyisakan belas kasihan. Seorang saudara jauh menemukanku dalam kondisi yang nyaris putus asa. Ia membawaku pergi, merawatku, dan mengembalikan sedikit demi sedikit nyawaku yang hampir padam. Di rumahnya, aku mulai sembuh. Bukan hanya tubuhku, tetapi juga pikiranku. Di sanalah aku menyadari satu hal yang selama ini kutolak. Aku bukan diusir karena aku lemah. Aku disingkirkan karena aku dianggap penghalang. Dan rumah yang kubangun dengan darah dan air mata, kini berdiri di atasku sebagai simbol pengkhianatan. Di sanalah benih tekad itu tumbuh. Pelan, sunyi, namun pasti. Aku tidak lagi ingin kembali sebagai korban. Aku akan kembali sebagai pemilik. Dan aku akan memastikan keadilan menemukan jalannya. Pemulihanku tidak terjadi dalam satu malam. Tubuhku memang kembali kuat lebih cepat daripada hatiku. Tetapi luka batin memiliki cara sendiri untuk bertahan. Setiap kali aku terbangun di pagi hari, ingatanku selalu kembali pada lantai rumah itu, pada dinginnya keramik yang menyentuh pipiku ketika tubuhku roboh, pada rasa malu yang bahkan lebih menyakitkan daripada sakit fisik. Aku menghabiskan banyak waktu menatap langit-langit rumah saudara yang menolongku, bertanya-tanya di mana aku salah sebagai seorang ibu. Saudaraku tidak banyak bertanya. Ia tahu bahwa ada luka yang tidak perlu diungkit. Namun ia juga tahu bahwa aku bukan perempuan rapuh yang menyerah pada nasib. Sedikit demi sedikit, ia membantuku berdiri, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara hukum dan logika. Untuk pertama kalinya, aku diminta menceritakan ulang bagaimana rumah itu dibangun, bagaimana sertifikatnya diurus, bagaimana pajak dan perizinan diselesaikan sejak awal. Cerita-cerita yang selama ini tersimpan rapi dalam ingatanku, kini berubah menjadi senjata. Aku terkejut ketika menyadari betapa banyak bukti yang masih ada. Dokumen lama yang kusimpan dengan rapi, tanda tangan suamiku yang masih jelas, bukti pembayaran yang selama ini tidak pernah dipedulikan anakku. Semua itu membuktikan satu hal yang pahit sekaligus membebaskan. Rumah itu tidak pernah menjadi milik mereka. Rumah itu adalah milikku. Kesadaran itu membuatku menangis untuk alasan yang berbeda. Bukan karena sedih, melainkan karena selama ini aku memilih diam. Aku memilih mengalah. Aku memilih percaya bahwa darah dan ikatan keluarga lebih kuat daripada hitam putih hukum. Ternyata, kepercayaanku menjadi celah yang dimanfaatkan. Dan aku membiarkannya terjadi. Hari-hari berikutnya diisi dengan proses yang melelahkan. Mengurus dokumen, mencocokkan arsip, mengunjungi kantor-kantor yang penuh antrean dan tatapan dingin. Tubuhku sering lelah, tetapi pikiranku semakin jernih. Setiap langkah terasa seperti pengembalian martabat yang direnggut dariku. Aku tidak lagi berjalan sebagai ibu yang ditolak, melainkan sebagai perempuan yang tahu haknya. Di sela-sela itu, aku mendengar kabar tentang mereka. Tetangga yang diam-diam masih peduli menyampaikan cerita yang tidak kuminta. Tentang bagaimana rumah itu kini terasa sempit oleh ketegangan. Tentang pertengkaran kecil yang semakin sering terjadi. Tentang tekanan ekonomi yang mulai menghimpit karena penghasilan tidak lagi cukup menutupi gaya hidup yang mereka pilih. Aku mendengarnya tanpa rasa puas, tanpa dendam yang meluap. Hatiku justru terasa hampa. Karena aku tahu, penderitaan mereka bukan tujuan utamaku. Keadilanlah yang sedang ku kejar. Suamiku dahulu selalu berkata bahwa hidup akan menagih setiap perbuatan, cepat atau lambat. Saat itu aku hanya mengangguk, menganggapnya nasihat klise. Kini aku mulai memahami maknanya. Apa yang ditanam, itulah yang tumbuh. Dan apa yang tumbuh, suatu hari akan menuntut ruang. Ketika semua dokumen akhirnya lengkap, aku duduk lama memandangi berkas-berkas itu. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran bahwa langkah selanjutnya akan mengubah segalanya. Aku bisa saja memilih hidup tenang, jauh dari mereka, dan membiarkan waktu menyelesaikan sisanya. Tetapi setiap kali aku mengingat bagaimana aku diusir,
Bagaimana aku dibuat merasa tidak berharga di hadapan darah dagingku sendiri? Aku tahu aku tidak boleh berhenti di sini. Aku tidak ingin membalas dengan kemarahan. Aku ingin membalas dengan kebenaran. Rencana itu disusun dengan tenang, hampir tanpa emosi. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Hanya waktu yang tepat dan cara yang tepat. Aku akan kembali ke rumah itu bukan sebagai ibu yang memohon belas kasihan, melainkan sebagai pemilik sah yang menuntut haknya. Aku akan berdiri di hadapan mereka dengan kepala tegak, membawa bukti, bukan air mata. Di malam-malam terakhir sebelum kepulanganku, aku sering terjaga. Bayangan wajah anak perempuanku terus muncul. Aku mencari sisa-sisa anak kecil yang dulu kupeluk, yang dulu tidur di dadaku ketika takut gelap. Aku bertanya pada diri sendiri apakah aku masih mengenalinya. Atau apakah pernikahan telah mengubur segala nilai yang pernah kutanamkan. Aku tidak membenci anakku. Perasaan itu lebih rumit daripada sekadar benci. Ada kecewa yang dalam, ada cinta yang terluka, ada harapan yang mati perlahan. Dan mungkin, di balik semua itu, ada pelajaran yang harus ia terima dengan cara yang paling pahit. Hari kepulanganku semakin dekat. Segalanya sudah siap. Dokumen telah disahkan. Bantuan telah dipastikan. Aku hanya perlu melangkah masuk rumah itu dan membiarkan kebenaran berbicara sendiri. Aku tahu, sejak hari itu, tidak akan ada yang sama lagi. Bagi mereka, dan juga bagiku. Aku menarik napas panjang, menyadari bahwa jalan yang kupilih ini tidak akan ringan. Tetapi untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, aku merasa utuh. Aku tidak lagi berjalan dalam bayang-bayang orang lain. Aku berjalan atas namaku sendiri. Dan ketika aku akhirnya kembali ke halaman rumah itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Mereka tidak siap menerima kenyataan bahwa orang yang mereka singkirkan, kini datang membawa akhir dari kenyamanan palsu yang mereka bangun. Aku berdiri di depan rumah itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada air mata yang mendesak keluar. Yang ada hanya keheningan yang berat. Seperti udara sebelum hujan besar turun. Rumah itu masih sama. Catnya sedikit pudar, pagar besinya masih berdecit jika disentuh. Tidak ada yang berubah. Kecuali posisiku di dalam cerita ini. Langkah kakiku terasa mantap ketika memasuki halaman. Setiap sudut menyimpan kenangan. Dan setiap kenangan kini terasa seperti bukti bahwa aku pernah menjadi bagian utuh dari tempat ini. Aku tidak datang sendirian. Semua sudah diatur agar kehadiranku tidak bisa diabaikan atau dipelintir menjadi drama keluarga biasa. Ini bukan urusan perasaan semata. Ini tentang hak yang diambil secara licik. Reaksi mereka dapat kurasakan bahkan sebelum aku benar-benar berdiri di ruang tengah. Ketegangan mengental, ketakutan yang disembunyikan, dan kebingungan yang sulit disamarkan. Aku melihat bagaimana wajah anak perempuanku berubah, bukan karena rindu, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam dan lebih jujur. Kekhawatiran. Untuk pertama kalinya sejak aku diusir, ia tidak lagi berdiri di posisi yang merasa lebih kuat dariku. Aku menyerahkan semua bukti dengan tangan yang stabil. Sertifikat, arsip lama, dokumen resmi yang tidak bisa dibantah dengan alasan apapun. Aku tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Kertas-kertas itu berbicara lebih lantang daripada suaraku. Dan ketika mereka membacanya, aku tahu duniaku yang lama dan dunia mereka yang nyaman mulai runtuh perlahan. Suasana berubah drastis. Rumah yang selama ini menjadi simbol kekuasaan mereka, kini menjadi beban. Setiap sudutnya bukan lagi milik, melainkan pengingat bahwa semua yang mereka nikmati berdiri di atas hak orang lain. Aku tidak merasa puas melihat kepanikan itu, tetapi aku juga tidak merasa bersalah. Ini bukan balas dendam yang kejam. Ini adalah pengembalian. Aku memberi mereka waktu. Waktu untuk mencerna, waktu untuk menyadari, waktu untuk mengakui. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih menerima, mereka mencoba bertahan dengan cara yang sama seperti ketika menyingkirkanku. Dengan menekan, dengan merendahkan, dengan mengingatkanku pada ikatan darah yang kini terasa seperti senjata tumpul. Semua itu tidak lagi mempan. Aku melihat bagaimana suami anakku mulai gelisah. Selama ini ia berdiri di balik keputusan-keputusan besar, merasa aman karena mengira rumah ini sudah berada dalam genggamannya. Kini, kepercayaan dirinya goyah. Ia tidak lagi bicara dengan nada tinggi. Ia tidak lagi merasa punya kendali. Dan dari situlah,
Retakan pertama muncul dalam rumah tangga mereka. Hari-hari setelah kepulanganku menjadi periode paling aneh dalam hidupku. Aku tinggal di rumah itu sebagai pemilik sah, sementara mereka hidup dalam ketidakpastian. Tidak ada pertengkaran terbuka, tetapi udara dipenuhi kecemasan. Setiap gerak mereka terasa seperti langkah di atas tanah rapuh. Aku tidak perlu melakukan apapun selain ada. Keberadaanku saja sudah cukup untuk mengusik fondasi yang mereka bangun dengan keserakahan. Aku mulai mengurus kembali rumah itu. Membersihkan, memperbaiki, menghidupkan kembali ruang-ruang yang sempat mati. Tetangga memperhatikan dengan mata yang tidak lagi heran, melainkan mengerti. Cerita tentang pengusiranku perlahan menemukan bab baru. Bukan sebagai gosip, tetapi sebagai pelajaran. Tekanan tidak berhenti di rumah. Di luar, kehidupan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Pekerjaan yang selama ini menjadi sandaran utama mulai terguncang. Kesalahan kecil yang dulu bisa ditutup-tutupi kini menjadi besar. Kepercayaan atasan mulai goyah. Lingkaran pertemanan menyempit. Semua terjadi begitu cepat, seolah semesta bekerja dengan caranya sendiri. Aku menyaksikan semua itu dari kejauhan. Aku tidak ikut campur. Aku tidak mempengaruhi siapapun. Namun aku tahu, ketika seseorang berani durhaka kepada orang yang melahirkannya, mereka telah membuka pintu bagi kekacauan yang tidak bisa dikendalikan. Ini bukan tentang aku lagi. Ini tentang akibat. Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto lama keluarga kami. Senyum yang terpajang terasa seperti ironi. Aku tidak membenci masa lalu. Aku hanya menolak untuk terus menjadi korban dari masa kini. Dalam diam, aku mengucapkan perpisahan pada versi diriku yang dulu, ibu yang selalu mengalah demi kedamaian semu. Kini, aku adalah perempuan yang berdiri di atas kebenaran, meski harus melukai perasaan orang yang paling kucintai. Dan di saat itulah aku menyadari bahwa ujian terberat belum datang. Karena ketika segalanya mulai runtuh bagi mereka, mereka akan melakukan satu hal terakhir. Memohon. Perubahan itu tidak datang dalam satu ledakan, melainkan dalam rangkaian kejatuhan kecil yang saling menyambung. Aku menyaksikannya dengan jarak yang aman, seperti seseorang yang berdiri di tepi sungai dan melihat arus menyeret apapun yang tidak berakar kuat. Mereka semakin jarang berada di rumah. Ketika berada di sana pun, wajah-wajah mereka tampak letih, mata mereka menyimpan kecemasan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Tekanan pekerjaan yang dialami suami anakku menjadi pukulan pertama yang nyata. Aku tidak perlu tahu detailnya. Aku hanya melihat bagaimana ia pulang dengan langkah berat, membawa aroma kegagalan yang menempel di tubuhnya. Hari demi hari, kepercayaan dirinya runtuh. Ia bukan lagi sosok yang dulu merasa berhak menentukan nasib orang lain di rumah ini. Anak perempuanku pun ikut berubah. Bukan menjadi lebih lembut, tetapi menjadi lebih rapuh. Keputusan-keputusan yang dulu ia ambil dengan dingin kini menghantuinya. Aku melihatnya sering terdiam, menatap ruang kosong, seolah mencoba memahami bagaimana hidupnya bisa sampai di titik ini. Di saat-saat seperti itu, aku melihat sekilas anak yang pernah kubesarkan. Namun sekilas itu tidak cukup untuk menghapus semua yang telah terjadi. Ketika kabar pemecatan itu akhirnya sampai ke telingaku, aku tidak terkejut. Seolah-olah dunia hanya sedang menutup satu pintu demi satu pintu yang selama ini mereka anggap pasti terbuka. Penghasilan terputus. Kewajiban menumpuk. Gaya hidup yang mereka banggakan menjadi beban yang mencekik. Rumah yang mereka tempati kini bukan lagi tempat berlindung, melainkan pengingat bahwa mereka berdiri di atas hak orang lain. Saat itulah mereka mulai berubah sikap padaku. Aku merasakan pergeseran itu dengan jelas. Cara mereka memandangku tidak lagi mengandung perintah, melainkan harap. Kehadiranku tidak lagi dianggap mengganggu, melainkan dibutuhkan. Semua yang dulu kuterima sebagai penolakan kini berbalik menjadi upaya mendekat. Namun aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali menjadi ibu yang mudah diluluhkan. Aku tidak mengusir mereka dengan teriakan. Aku tidak mempermalukan mereka di depan orang lain. Aku melakukan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Aku bersikap adil. Aku menegakkan aturan yang jelas, berdasarkan hak dan tanggung jawab. Tidak ada lagi perlakuan istimewa. Tidak ada lagi toleransi atas sikap tidak hormat. Rumah ini kembali pada fungsinya, bukan sebagai tempat menumpang, tetapi sebagai milik seseorang yang berhak menentukan batas. Ketika mereka mulai menyadari bahwa aku tidak akan lagi menunduk,
Kepanikan itu akhirnya berubah menjadi permohonan. Bukan permohonan yang tulus, melainkan permohonan yang lahir dari ketakutan. Mereka tidak meminta maaf karena mengerti kesalahan, tetapi karena mereka kehabisan pilihan. Dan itulah yang paling melukai hatiku. Aku berdiri di antara dua perasaan yang saling bertabrakan. Di satu sisi, ada naluri seorang ibu yang ingin melindungi anaknya dari kehancuran total. Di sisi lain, ada harga diri seorang perempuan yang tidak mau lagi diinjak. Aku belajar bahwa mencintai tidak selalu berarti menyelamatkan. Terkadang, mencintai berarti membiarkan seseorang menanggung akibat dari perbuatannya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sunyi. Mereka hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Tagihan berdatangan. Lingkaran sosial mereka menghilang satu persatu. Teman-teman yang dulu dekat menjauh ketika tahu mereka tidak lagi berada di posisi menguntungkan. Aku melihat semuanya tanpa campur tangan. Aku hanya memastikan bahwa rumah ini tidak lagi menjadi tempat bagi orang-orang yang menganggapku beban. Keputusan itu akhirnya kuambil dengan hati yang berat tetapi pikiran yang jernih. Aku meminta mereka pergi. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan ketegasan. Aku tidak lagi berhutang pengorbanan pada siapapun. Yang kulakukan hanyalah menutup pintu yang dulu mereka tutup untukku, kali ini dengan cara yang sah dan bermartabat. Ketika hari itu tiba, aku melihat kehancuran total di wajah mereka. Hidup yang selama ini mereka bangun di atas kemudahan runtuh tanpa sisa. Mereka meninggalkan rumah itu tanpa arah, tanpa kepastian, membawa beban yang tidak bisa lagi mereka lemparkan kepadaku. Setelah semuanya selesai, aku duduk sendiri di rumah yang kini terasa luas dan sunyi. Tidak ada kemenangan yang kurayakan. Tidak ada tawa kepuasan. Yang ada hanya kesadaran bahwa karma tidak pernah terburu-buru, tetapi selalu tepat waktu. Apa yang mereka tanam ketika durhaka, kini mereka tuai dalam bentuk kehilangan. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, dan menerima satu kebenaran pahit. Seorang ibu bisa memaafkan, tetapi alam tidak selalu ikut memaafkan. Dan ketika batas itu dilanggar, tidak ada siapapun yang bisa melindungi dari akibatnya. Kepergian mereka tidak meninggalkan suara apapun selain gema langkah yang perlahan menghilang. Rumah itu kembali sunyi, tetapi bukan sunyi yang menyakitkan seperti sebelumnya. Ini adalah keheningan yang jujur, tanpa kepalsuan, tanpa tekanan. Aku berjalan menyusuri setiap ruangan, meraba dinding-dinding yang pernah menyaksikan hidupku runtuh dan bangkit kembali. Tidak ada lagi ketakutan di sudut-sudutnya. Tidak ada lagi rasa terancam di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Hari-hari setelah itu berjalan dengan irama yang berbeda. Aku mulai mengatur hidupku sendiri, tanpa bayang-bayang orang yang memanfaatkan kelemahanku. Pagi-pagi kulewati dengan membersihkan halaman, menata tanaman yang sempat terbengkalai. Setiap daun yang tumbuh kembali seolah menjadi simbol bahwa sesuatu yang dirawat dengan benar akan selalu menemukan cara untuk hidup. Namun karma tidak berhenti bekerja hanya karena mereka sudah pergi dari rumah itu. Kabar tentang mereka datang seperti serpihan cerita yang tidak utuh, tetapi cukup jelas untuk menggambarkan kehancuran yang terjadi. Mereka berpindah-pindah tempat tinggal, menumpang dari satu kerabat ke kerabat lain, tetapi tidak pernah bertahan lama. Nama mereka mulai dihindari. Reputasi yang dulu mereka banggakan runtuh karena sikap dan pilihan yang tak bisa lagi ditutupi. Suami anakku kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Riwayatnya yang berantakan dan tekanan emosional yang tak terkendali membuatnya gagal di banyak kesempatan. Anak perempuanku sendiri tampak semakin terasing. Ia bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan pijakan hidup. Pernikahannya tidak lagi menjadi tempat berlindung, melainkan medan saling menyalahkan. Semua keputusan yang dulu ia bela kini berubah menjadi beban yang menekannya siang dan malam. Aku mendengar bahwa ia sering jatuh sakit, bukan karena tubuhnya lemah, tetapi karena pikirannya tidak lagi sanggup menanggung penyesalan. Aku tidak datang untuk menyaksikan penderitaan mereka. Aku tidak muncul sebagai penolong di saat mereka terpuruk. Bukan karena aku kejam, melainkan karena aku tahu batas peranku telah berakhir. Jika aku kembali menyelamatkan mereka, aku hanya akan mengajarkan satu hal yang salah, bahwa durhaka bisa ditebus tanpa konsekuensi. Sebagai ibu, keputusan itu adalah yang paling berat sepanjang hidupku. Tidak ada satu malam pun aku tidur tanpa memikirkan wajah anak perempuanku. Tidak ada satu pagi pun aku bangun tanpa bertanya apakah ia baik-baik saja. Tetapi aku belajar membedakan antara cinta dan kelemahan.
Aku belajar bahwa mencintai tidak selalu berarti hadir di setiap kehancuran yang diciptakan seseorang dengan tangannya sendiri. Waktu berjalan, dan luka-luka itu perlahan mengering. Bukan karena dilupakan, tetapi karena diterima. Aku mulai terlibat kembali dengan lingkungan sekitar. Tetangga yang dulu terkejut kini memandangku dengan hormat yang berbeda. Bukan karena aku membalas, tetapi karena aku bertahan. Kisah tentang pengusiranku dan kembalinya Haku menjadi pelajaran yang beredar pelan-pelan, bukan sebagai gosip, tetapi sebagai peringatan. Aku sering duduk di teras saat sore, memandangi jalan di depan rumah. Jalan yang sama pernah kulewati dengan tubuh gemetar dan hati hancur. Kini aku memandangnya dengan kepala tegak. Tidak ada dendam yang tersisa. Hanya pemahaman bahwa hidup memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Dalam kesendirian itu, aku berdamai dengan diriku sendiri. Aku tidak lagi menyalahkan diriku sebagai ibu. Aku tidak lagi mempertanyakan apakah aku gagal mendidik anakku. Aku menyadari bahwa setiap manusia, sekeras apapun dididik dengan cinta, tetap memiliki kehendaknya sendiri. Dan ketika kehendak itu digunakan untuk melukai, maka akibatnya pun menjadi tanggung jawab pribadi. Suatu hari, aku mendengar bahwa mereka benar-benar kehilangan segalanya. Tidak ada pekerjaan, tidak ada tempat menetap, tidak ada lagi orang yang mau menolong. Hidup mereka menjadi tidak karuan, berantakan, dan penuh penyesalan yang datang terlambat. Saat kabar itu sampai kepadaku, aku tidak bersorak. Aku hanya menutup mata sejenak, menghela napas panjang, dan menyerahkan sisanya pada Tuhan. Karena di titik itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku sudah melakukan bagian tersulit sebagai seorang ibu. Aku memilih kebenaran daripada kenyamanan. Aku memilih martabat daripada belas kasihan palsu. Dan aku memilih untuk berhenti menjadi korban dari darah dagingku sendiri. Rumah ini kini benar-benar menjadi tempat pulang. Bukan hanya bagi tubuhku, tetapi bagi jiwaku yang pernah tercerabut. Disinilah aku menghabiskan sisa hidup dengan tenang, membawa pelajaran yang mahal dan tidak akan pernah kulupakan. Bahwa karma tidak perlu dibantu untuk bekerja. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan bagi siapapun yang berani durhaka kepada orang tua yang telah mengorbankan segalanya, dunia akan memastikan bahwa mereka membayar dengan cara yang paling menyakitkan. Usia membuatku memahami banyak hal yang dulu terasa hitam putih. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua yang indah, dan bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dengan pelukan. Beberapa luka memang diciptakan untuk menjadi pengingat, agar manusia tidak mengulang kesalahan yang sama. Di rumah yang kini sunyi namun damai ini, aku menghabiskan hari-hariku dengan kesadaran itu. Setiap pagi aku bangun tanpa ketakutan. Tidak ada lagi perasaan terasing di tempat yang seharusnya melindungiku. Aku menata hidup dengan ritme sederhana, mengurus diriku sendiri, dan membiarkan waktu mengalir tanpa paksaan. Kesendirian tidak lagi terasa seperti hukuman. Ia justru menjadi ruang untuk bernapas. Ruang untuk berdamai dengan masa lalu yang pernah menghancurkan hatiku. Aku sering memikirkan anak perempuanku. Bukan dengan amarah, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kesedihan yang matang. Kesedihan yang tidak lagi melukai, tetapi menetap seperti bekas luka lama. Aku mengenangnya sebagai anak kecil yang pernah kuajarkan berjalan, berbicara, dan mencintai. Aku juga menerimanya sebagai perempuan dewasa yang memilih jalan hidupnya sendiri, meski jalan itu membawanya menjauh dariku. Tidak ada ibu yang benar-benar siap kehilangan anaknya, bahkan ketika anak itu masih hidup. Kehilangan itu datang dalam bentuk yang berbeda. Kehilangan kepercayaan, kehilangan rasa aman, kehilangan keyakinan bahwa cinta seorang anak akan selalu berbalas. Aku merasakan semuanya, dan aku tidak menyangkalnya. Aku hanya memilih untuk tidak membiarkan kehilangan itu menghancurkanku untuk kedua kalinya. Waktu terus berjalan, dan dunia di luar rumah ini tidak lagi menyebut namaku dengan nada iba. Aku bukan lagi ibu yang diusir, bukan lagi perempuan yang terkulai di lantai rumahnya sendiri. Aku menjadi simbol keteguhan bagi sebagian orang, meski aku sendiri tidak pernah berniat menjadi apapun selain diriku sendiri. Aku hanya bertahan, dan ternyata bertahan adalah bentuk keberanian yang sering diremehkan. Tentang mereka, aku tidak lagi mencari kabar. Apa yang terjadi selanjutnya bukan lagi urusanku. Hidup telah memberi mereka pelajaran dengan cara yang tidak bisa kutandingi, dan aku percaya bahwa setiap manusia akan bertemu titik di mana mereka harus berdiri sendiri tanpa sandaran.
Aku sudah melakukan tugasku sebagai ibu. Aku melahirkan, membesarkan, mencintai, dan bahkan memaafkan dalam diam. Namun ada satu hal yang tidak bisa kulakukan. Aku tidak bisa kembali menjadi perempuan yang rela diinjak demi menjaga hubungan yang hanya hidup dari namanya saja. Aku tidak bisa kembali menukar harga diriku dengan rasa kasihan. Itu bukan kebencian. Itu adalah batas. Di sore hari, ketika matahari mulai condong ke barat, aku sering duduk di teras, memandangi langit yang berubah warna. Setiap perubahan cahaya mengingatkanku bahwa hidup pun demikian. Tidak ada yang statis. Tidak ada yang abadi. Bahkan hubungan darah pun bisa retak ketika nilai dan hati tidak lagi sejalan. Aku tidak menyesali keputusanku. Jika waktu diputar kembali, aku akan tetap memilih jalan yang sama. Karena mempertahankan kebenaran bukanlah kejahatan, meski harus dibayar dengan kesepian. Dan menjaga martabat bukanlah bentuk kedurhakaan, meski harus dilakukan terhadap darah daging sendiri. Kini aku hidup dengan satu keyakinan yang tak tergoyahkan. Bahwa orang tua bukanlah beban. Mereka adalah akar. Dan siapapun yang memotong akarnya sendiri, suatu hari akan tumbang, tidak peduli seberapa tinggi mereka pernah berdiri. Karma tidak datang sebagai hukuman, tetapi sebagai keseimbangan yang tak bisa dihindari. Aku menutup hari-hariku dengan doa yang tidak lagi meminta apapun selain ketenangan. Aku tidak memohon balasan atas sakit yang pernah kuterima. Aku hanya bersyukur karena aku masih diberi kekuatan untuk berdiri ketika semuanya mencoba menjatuhkanku. Jika ada satu hal yang ingin kusampaikan pada dunia, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pengingat, maka itu adalah ini. Jangan pernah meremehkan doa seorang ibu yang disakiti. Karena ketika cinta berubah menjadi luka, alam akan mendengarnya. Dan ketika keadilan turun tangan, tidak ada siapapun yang bisa menghindar. Di rumah ini, aku menutup kisah hidupku dengan tenang. Bukan sebagai korban, bukan sebagai pendendam, tetapi sebagai perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar pulang.